Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Khususnya teman-teman SMP kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Nah, teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran interaktif mata pelajaran Akidah Akhlak Tauhid Rububiyah. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mempelajari bab 2 Tauhid Rububiyah. Kemarin semester awal kita mempelajari di Akidah Akhlak adalah iman kepada Allah. Nah, ada tingkatannya. Jadi teman-teman, untuk kalian bisa memahami pembelajaran ini, teman-teman bisa dibantu dengan buku Ismuba Akidah, itu halaman 25. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran Tauhid Rububiyah ini dapat diterima dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Lanjut. Nah, Tauhid Rububiyah. Lanjut ke standar kompetensinya, kita dapat memahami Tauhid Rububiyah. Kompetensi dasarnya, siswa dapat menjelaskan pengertian Tauhid Rububiyah dan dapat menunjukkan dasar hukum dalil nakli dan akli tentang Tauhid Rububiyah. Dan yang terakhir, mengetahui perilaku yang merusak kesempurnaan tauhid. Dalil pokoknya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin teman-teman ya. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Al-Jasiyah ayat 4. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan darimu, wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Ya, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Nah, baik, Kak Rizal sedikit menjelaskan teman-teman tentang dalil Al-Quran surat Al-Jasiyah. Nah, teman-teman, pernahkah kalian merenungkan bahwa bumi dan seisinya ada yang menciptakan? Ya. Pernahkah pula kamu berpikir jika terjadinya pergantian waktu, siang dan malam, ada yang mengaturnya? Pernah kita berpikir bagaimana sih Allah, bentuknya segala macam? Nah, setelah kita melihat alam semesta yang terbentang luas dan Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis dan Allah menciptakan bumi yang begitu hamparan yang luas dan jagat raya ini yang sangat indah, ya. Dan tentunya kita berpikir bahwa ada yang mengaturnya. Nah, yang mengatur seluruh alam jagat raya, kita harus berpikir hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal inilah kita mempelajari tentang Tauhid Rububiyah. Kenapa? Tauhid Rububiyah adalah kepercayaan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta, adanya matahari, bulan, bumi, bintang dan segala isinya yang berupa manusia. Dan ada di dalamnya binatang, tumbuh-tumbuhan dan pegunungan yang sangat indah. Setelah itu ada lautan, merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, kita harus benar-benar seyakin-yakinnya bahwa ada yang mengatur alam jagat raya ini, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman,
Allah berfirman, La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang menghidupkan dan yang mematikan Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Teman-teman, itulah Quran surat Al-Dukhan ayat 8. Dan teman-teman, untuk lebih mendalam lagi, teman-teman bisa membuka buku halaman bab 2 tentang pengertian tauhid rububiyah. Nah, pengertian tauhid. Sebelum kita ke rububiyah, ada pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuhadu tauhidan, ya, artinya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentunya Allah adalah zat yang Maha Esa. Tidak bisa diduakan, ya. Tauhid secara istilah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Sedangkan arti kata rububiyah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengelola. Ya, ingat yang tadi kita memahami makna tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Ingat, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Ya, adanya matahari, bulan, bintang, bumi dan segala seisinya yang Allah ciptakan itu. Jadi Allah Maha Pencipta, pemelihara dan pengatur. Baik teman-teman. Nah, kita sudah memahami tentang pengertian tauhid rububiyah. Jadi kita harus mengetahui juga perbuatan apa sih yang merusak tauhid rububiyah. Nah, yang pertama adalah di sini Kazal menyampaikan tentang syirik. Syirik merupakan, ya, perbuatan yang tergolong dosa besar dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Inna summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan seorang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan disebut musyrik. Jadi kalau kita yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu disebut musyrik. Ya, subjeknya. Contoh, mendatangi tempat yang dianggap keramat untuk meminta pertolongan, menyembah berhala, memohon pertolongan kepada selain Allah, membuat sesaji atau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah. Nah, selanjutnya mendatangi dukun atau tukang sihir. Ini termasuk syirik. Ya, jangan sampai kita lakukan karena termasuk dosa besar. Selanjutnya teman-teman, perbuatan yang merusak tauhid apa lagi? Yang kedua adalah nifaq. Apa itu teman-teman? Nah, merupakan menampakkan Islam dan kebaikannya tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nah, ini yang susah ini. Orang seperti ini ya harus dihati-hati karena kita tidak bisa melihatnya. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut munafik. Orang yang melakukannya disebut munafik. Pribadinya adalah nifak, tapi melakukannya munafik. Dalam Al-Quran, golongan munafik ini dibahas sangat panjang. Ya, karena sangat berbahaya teman-teman. Makanya saking berbahayanya luar biasa Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ada juga nifak itu dalam surah Al-Munafiq, ya, Al-Munafikun, dalam surah Al-Munafikun. Itu bisa dilihat ya teman-teman dalam Al-Quran surah Al-Munafikun. Selanjutnya ciri-cirinya, satu, apabila ia berkata ia berdusta. Kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari teman-teman. Dan yang ketiga, apabila ia berpercaya ia berkhianat. Dan jauhilah sikap-sikap ini karena akan merusak nilai tauhid yang ada dalam diri kita. Selanjutnya teman-teman, perbuatan yang merusak tauhid itu yang ketiga adalah kufur. Apa? Kufur.
Kufur itu menurut bahasa adalah menutupi, tertutup, dia menutupi dirinya. Sedangkan secara istilah mengingkari sesuatu bagian dari ajaran Islam. Orang yang ingkar terhadap ajaran Islam disebut kafir, dan perbuatan kufur ini dapat menyebabkan terhapusnya pahala. Hapus semuanya pahalanya. Ya. Kenapa? Karena dia mengingkari kekuasaan Allah. Dia tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, kedua meninggalkan kewajiban segala macam, dan ia menutupi dengan syariat Islam, dan dia tidak percaya tentang ajaran Islam. Itu termasuk kufur atau kafir. Ini teman-teman tentang pembelajaran yang merusak nilai tauhid. Untuk dalil-dalil nakli yang Kak Azal tadi sampaikan, ya, surat Al-Jasiyah ayat 4, dan ada juga surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8, dan ada juga Al-Qur'an surat Al-A'raf. Teman-teman bisa membuka buku halaman 26 sampai 27. Ya. Tolong dipahami, diulang-ulang materi ini agar teman-teman tidak salah menanggapi, ya. Biar jelasnya diulang-ulang sampai benar-benar paham tentang tauhid rububiyah. Nah, sebelum penutup, ya, Kak Zal akan menyampaikan arti Quran surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8. Artinya, Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinun. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Shadaqallahul azim. Demikian pembelajaran tentang tauhid rububiyah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, sampai bertemu kembali dalam materi-materi selanjutnya. Semoga kalian menjadi pribadi yang mukmin sejati, yang selalu mengerjakan kewajiban sebagai orang yang menganut ajaran Islam dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.